وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وما والاه أما بعد معاشر الأحباب والحاضرين والحاضرات مustami'in mustami'at irhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita tentunya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada langkah kaki kita untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmatnya, juga yang insya Allah tempat ini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memenuhi hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula selalu kita basahkan lisan ini kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mendapatkan semua kenikmatan, kita mendapatkan semua kemuliaan. Kalau bukan karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita dalam keadaan yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Selaku pembina daripada Majlis Raudhatul Muhibbin, insyaallah kehadiran antum di sini sesuai dengan makna daripada makna majlis, yaitu Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kehadiran antum di sini merupakan salah satu bukti daripada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah menyempatkan hadir di tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini, yang pada hakikatnya keberadaan antum di sini bukanlah undangan dari kami, tapi keberadaan antum di sini adalah undangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apabila di sana sini terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekurangan atau kurang di dalam penempatan, yang seharusnya ada di depan duduk di belakang, yang seharusnya berada di sini tapi tempatnya di belakang, kami mengucapkan meminta maaf, beribu-ribu maaf kepada antum sekalian. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang di sini hadir bersama kita, Bapak Haji Sodikin, Bapak Haji Khairuddin, juga Bapak Haji Sahid. Banyak lagi di sini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wabil khusus sungguh sebahagiaan, sangat bahagia kami kehadiran daripada guru kita bersama Al-Ustaz Hazwan bin Khadir Rasid, juga hadir bersama kita Habib Lutfi, Ustaz Ilham Kamil, Ustaz Soleh, Ustaz Huda, Ustaz Syukri Gunawan, dan banyak lagi daripada ustaz-ustaz yang dah bisa Al-Fakir sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada antum sekalian. Juga alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Khairuddin yang telah meminjamkan kepada kita daripada tenda yang begitu luar biasa. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala ganti daripada apa yang sudah beliau berikan kepada kita. Begitu juga Pak Haji Sadikin yang sudah mendorong kita, membantu kita, memberikan semangat untuk kita di dalam melaksanakan acara ini semuanya. Termasuk juga Pak Haji Sahid, dan mobil khusus kepada jamaah majlis Raudhatul Muhibbin yang sudah capek-capek mungkin dari kemarin, dari seminggu yang lalu, mengorbankan waktunya untuk terlaksananya acara ini.
Sampailah dengan saat ini, apalagi semalam, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Itu terpal yang ada di belakang itu kemarin semalam itu hancur, angin deras, bukan main. Semalam itu rubuh galau, itu koyak galau di situ. Alhamdulillah mereka semua di malam itulah bekerja sama memperbaikinya sampailah berlalu. Tapi insya Allah capeknya kita, harta yang sudah kita keluarkan, apapun yang sudah kita kerahkan, terlaksananya acara ini demi Allah itu tidak akan disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, melainkan hanya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Dan kami yakin tidaklah apa yang kita keluarkan, baik harta, baik itu pikiran, baik itu tenaga, baik itu kekuatan, semua tidak akan disia-siakan oleh Allah, bakal digantikanlah oleh Allah. Kenapa? Rasulullah sudah berjanji dalam hadisnya, tidaklah kita mengeluarkan daripada apa yang kita keluarkan, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk di jalan Allah, untuk kebaikan, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal yazdad, akan tetapi akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Dan kami mengajak antum-antum sekalian, bil khusus warga Tanjung Sari, kami ucapkan terima kasih bil khusus kepada Pak RT, Pak RW yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan pengajian ilmu yang kami laksanakan setiap malam Rabu. Fadlu jaturi bapak-bapak untuk hadir di pengajian kita setiap malam Rabu ba'dal Isya. Minta maaf apabila di sana sini dengan adanya pengajian di sini kita mungkin agak malam, agak ribut dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan kami mengajak untuk bisa hadir di pengajian. Alhamdulillah Majelis Rawdatul Muhibbin ini kurang lebih sudah berjalan, mungkin tahun ini sudah jalan ke-5 atau nak jalan ke-6 tahun. Doakan kami agar kami istiqomah, agar kami lebih semangat lagi, agar kami lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menyebarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami ucapkan kepada antum hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Yang kami hanya bisa ucapkan adalah jazakumullah khairul jaza. Dan kami meminta maaf dengan sebesar-besarnya apabila di sana sini banyak kekurangan, apalagi nanti di akhir daripada penyajian kami kurang berkenan di lisan-lisan antum, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kata sambutan ini. Adalah habis ini kita sama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat daripada ikhwanina fillah Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Ilham Kamil. Beliau adalah teman kita, seperjuangan kita bersama menuntut ilmu di Ponpes Rubat Al-Muhibbin, dan kami juga semua yang hadir di sini belajar bersama guru kami Al-Ustaz Hazwan bin Fadnur Rashid. Berkat beliaulah, berkat didikan beliaulah, berkat ajaran beliaulah kami bisa duduk di sini. Kami bisa meneruskan ilmu-ilmu beliau. Kami bisa mengerjakan beliau apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Kita doakan Ustaz Hazwan, Ustaz Soleh, Ustaz Ilham, Bim Ulfi, semoga mereka semua diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan, dimudahkan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beritahu juga bahwa Al-Ustaz Muhammad Ilham Kamil ini, beliau adalah sepupu daripada almarhum Al-Ustaz Hasnuri. Mungkin kita kenal ya Ustaz Taufik Hasnuri. Beliau adalah sepupu, dekat, banyak mendapatkan ilmu mungkin dari Ustaz Taufik, dekat, duduk bareng bersama, selalu bersama Ustaz Taufik Hasnuri. Mari kita bersama-sama dengarkan nasihat-nasihat beliau, insyaallah bermanfaat dan menjadi bekal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kami, guru kita bersama Al-Ustaz Hazwan bin Khatun Ar-Rasyid, dan yang kami muliakan, kami hormati akhina fillah Al-Habib Raihan Al-Kab, kemudian Al-Habib Lutfi Al-Kab, Al-Kab Galo, cuman bukan dua berada itu, lain itu, Al-Kabnya beda. Dan yang kami hormati Ustaz Soleh, Ustaz Sukri, Ustaz Yuda, Ustaz Jamhari. Ustaz Jamhari kan? Anak tahu namanya di Facebook. Iya kan, tahu menciin. Ustaz Jamhari dan ustaz-ustaz yang lain yang sempat hadir saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita doakan beliau-beliau semua panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan kepada Allah dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul bersama menghadiri peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita biar cinta kita bertambah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar hati ini selalu condong dan selalu terisi dengan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara-acara model inilah cara kita untuk mendekatkan diri kita, mengambil ilmu, mempelajari, mengetahui apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau yang kita pelajari, yang kita ketahui. Dengan cara itulah kita bisa kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk saat ini tidak ada tujuan yang lain kecuali menginginkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kisah tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mendengarkan kisah-kisah yang mungkin saat ini tidak katik lagi rasa yang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang Yahudi di pinggir pasar, bahasa kita ni gembel lah itu gembel gelandangan hati rumah itu. Tiap hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pasar tersebut, menemui Yahudi itu, nunjuk makan, bukan nunjuk makan baik, tapi Nabi yang langsung menyuapi ke mulut orang tersebut. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari sampai beliau wafat. Dan subhanallah, ketika Nabi Muhammad SAW menyuapi beliau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu Nabi Muhammad SAW bukan mendapatkan balasan yang baik, tapi mendapatkan balasan yang begitu luar biasa. Kalau tertibu dengan kita, kalau lah tertabuk dari budak itu. Itu Nabi Muhammad SAW setiap nyuapi mulut wong itu ngatoi Nabi Muhammad SAW. Dia tak tahu dengan Nabi Muhammad tu yang mana wong dia, tak tahu dia. Tapi dia cuma dengar cerita, dengar kabar, ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jahat, penyihir, segala macam lah disebutnya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dia ngomong sambil Nabi nyuapi tadi, kau hati-hati, di Mekah ni ada wong namanya Muhammad. Kau hati-hati, jangan terbelok dengan dia. Dia tu jahat,
tukang sehe, tukang macam-macam lah, seset dikatoinyo, kau tuh wong baik, kau wong baik. Jadi dia ngomong dengan Nabi Muhammad itu, kau wong baik, kau pemuda yang baik, jangan sampai kau terikut dengan Muhammad, jangan sampai kau terikut dengan dia. Itu Nabi Muhammad Bapak, itu tidak pernah berubah suapan, terpecil kita, terpecil kita. Itu namanya tak tahu diri. Kalau cocok kan hasil lagi dia tu, kita nyuapi dia, tunjuk makan dengan dia, tapi mulutnya ngatoi kita terus. Tapi itu subhanallah, Nabi Muhammad tidak berubah dari awal Nabi nyuapi dia sampai selesai, bahkan sampai wafat. Baginda Nabi Muhammad SAW tak pernah marah dan tak pernah berubah cara beliau baiknya sama orang tersebut. Dan ketika Nabi wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar tahu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dia nengok Nabi, oh Nabi biasa galak ke pasar menunjuk ibu dah itu makan. Dilakukannya, disambungnya apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang dia ke sana, Nabi wafat, disuapinya sehari. Ini Yahudi ngerasa agak aneh, apa suapan ini beda. Kali kalau Nabi dulu nyuapin, kali nasi leket tu dimbei oleh Nabi. Ini dah hitung-hitung nasi tadi tu ditalak kan baik oleh kali. Jadi agak aneh. Biasanya Nabi tu kalau apa namanya ngejok makan, habis itu kau minum, ini dah beda. Jadi dia rasanya tu apa beda ni? Apa beda? Sehari, 2 hari, 3 hari bertanya dia. Ini buta. Jadi dia bertanya dengan Sayyidina Abu Bakar itu, kau ni bukan yang biasa menunjuk aku makan dia. Ini bukan orang yang biasa menunjuk aku makan. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, benar. Aku bukan orang yang biasa menunjuk kau makan. Aku adalah sahabatnya, yaitu yang biasa menunjuk kau makan itu adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, terkejang-kejang dia nangis. Terkejang-kejang dia nangis. Kenapa? Kalau dia teringat selama Nabi Muhammad nyuapi dia, Nabi Muhammad itu selalu dikatonya, dicacinya, dihinanya. Dan Nabi Muhammad SAW dia ngomong dengan Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah setiap aku mencaci dia, menghina dia, suapan yang masuk ke mulutku tidak pernah berubah, tetap lembut seperti biasanya. Nah itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku rasa lah kata zaman sekarang tu, kalau ada mau jiwa tadi, kalau beli nasi tu lah kampung kepala dia tu. Nah, nak nurut Nabi ni, nak nurut Nabi. Ini sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur sama Allah. Ada tempat ini, ada majelis taklim, belajar untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terus disampaikan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang para ulama, para kiai, para habaib. Kate duduk tenang, tak lama lagi nasi minyak metu, kan senang hati, tenang, senang. Coba bayangkan keadaan mereka, saudara kita yang ada di Palestina. Hidup tak kata ketenangan lagi sudah. Budak-budak kecil itu sudah biasa dengan suara tembakan, suara bom lah biasa sudah. Kita di Palembang di Manado dengan suara tembakan, kalau sekampung metu sudah. Model aku di 14 sana kan sering galaga pekan 14 elek sana. Itu kalau sore itu. Nah mereka di Palestina sana lah biasa sudah. Suara tembakan tu menggali pecah, suara nyamuk menggali. Cak kita lah dengan suara nyamuk lah biasa sudah. Nah mereka itu hilang menuju rasa sudah kata lagi hasrat untuk dalam ke dunia tu dah kata lagi pikiran orang Palestina itu. Nak kata kalau dia kalau baik mau beli duit dia beli rumah aja. Sikot jadilah tanah cak soleh kan mau beli rumah soleh. Masya-Allah. Nah, itu nak kata lagi pikiran untuk ke dunia itu nak kata beda dengan kita sudah. Nah, jadi syukuri ketenangan yang Allah berikan kepada kita ini,
Dan jangan lupa, walaupun kita dapat ketenangan ini, kita harus ingat dengan saudara-saudara kita di sana. Jangan sampai kita lupa. Semayang Pak kita 5 waktu, semayang Bu kita 5 waktu. Masukkan doa kita, wajibkan dalam doa kita untuk mendoakan mereka. Kalau memang ada keterangan hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau memang ada, kalau Nabi katakan kalau Israel itu menang, kalau Palestina itu menang bakal kiamat, berdoalah minta dengan Allah. Tak apa-apa ya Allah kiamat, yang penting mereka selamat dari hinaan, cacian, kezaliman dari orang Israel. Kalau memang ada keterangan hadis itu yang Nabi mengatakan kalau Palestina itu menang maka dunia akan kiamat, kita rela tak apa-apa kiamat. Yang penting mereka selesai daripada ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Sedih gitu. Ingat budak Muslim lagi tak kata perhatian. Wong Islam itu seperti satu anggota tubuh. Kita tu seperti satu tubuh yang mana kalau sikok anggota tubuh yang tersakiti, maka yang lain akan merasakan. Itu kalau kaki ditimpa pukul, mulut pasti otomatis ucap aduh. Tak katik jempol ngomong kaget mulut kau tu kalau aku timpa pukul ngomong aduh hati, tapi spontan cuman muka HP tu lewat bela mau Palestina ya sana itu Pak itu berarti kita ni anggota tubuh yang mana ngapa kita tak rasa. Seharusnya kalau dia sakit sedikit yang sakit dari badan ni pasti kita ngerasa juga yang sakit. Tangan terbeset itu badan demam langsung. Makan sawo, tergoleng apalagi buntu pula tambah stres. Nah jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan macam inilah kita berusaha untuk meniru sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah perhatian kepada sesama muslim. Bahkan kita disuruh untuk perhatian juga sesama wong yang bukan muslim. Saking baiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ceritakan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ke nasi minyak tu sampai terdingin. Lama banyak tak sudah cerita tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ambil sedikit demi sedikit, satu demi persatu, majelis demi majelis, maulid demi maulid, kita kumpulkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita gabungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik akhlak, baik sunnah Nabi Muhammad. Basi dia. Nasi nak baca di rumah pakai tangan basi dia. Maka tu nyedok pakai sentol. Tangan kita manusia di akhir zaman inilah yang meneliti tentang keutamaan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah itu pakai tangan. Usahakan pakai tangan. Tapi saat kalau makan Taiwan mak mano. Nak kado nak kurang ini Taiwan ni. Sunnah tak makan Taiwan pakai tangan? Sunnah tak? Sunnah. Jangan ngomong tak sunnah. Seluruh makanan tetap hukumnya sunnah, tete. Tapi memang keadaannya tak baca. Jangan ngomong tak sunnah, salah. Kalau ngomong supaya tahu kan salah. Oh ini yang pas itu makan Taiwan tetap sunnah. Makan bubur ayam tetap ini pas sunnah. sukanan. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Tak kan tahu. Kuat Taiwan kan jadi jangan salah, tetap sunnah. Makan apapun tetap disunahkan pakai tangan. Usahakan. Nah yang model-model yang ringan-ringan tuh hidup ke dulu. Jangan hebat-hebat yang tinggi-tinggi. Yang ringan-ringan lagi tak ada hidup. Coba hidup ke dulu. Masuk WC di rumah. Masuk WC kan apa namanya? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk pakai sendal, masuk pakai tutup kepala. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup kepala. Nah, tutup misalnya pakai anduk, nah tutup masuk. Tutup masuknya baik. Mana dijenguk buka, kadang mandi ini kamu tuh. Mana dijenguk buka, mandi. Masuknya tuh nah indah dukhul.
ketika masuk ke WC disunahkan Nabi untuk menutup kepala. Nah yang ringan-ringan tuh jangan diganggu ke sidang. Itu salah satu efeknya Bapak Ibu. Kepala kita tuh kalau dibuka itu dikencingi oleh iblis. Salah satu efeknya itu otak kita ini susah nyari inisiatif dalam ibadah. Maka tuh Nabi ngajarkan biar kita ini punya inisiatifnya lebih mencari mencari amal ibadat itu. Maka tuh dulu ada sahabat Nabi SAW itu namanya Tamim bin Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini seorang sahabat yang tergolong muda. Masih muda beliau. Tapi beliau itu punya inisiatif yang luar biasa. Apa inisiatif beliau? Setiap datang ke Masjid Nabi, ke Masjid Nabawi, beliau tanpa disuruh, beliau ngawa lampu penerang. Tiap hari dibawanya lampu itu nerangi Masjid Nabawi. Dah disuruh-suruh, dah inisiatif dewe. Ini kadang-kadang ni orang datang ke masjid, kata inisiatif. Datang ke masjid lampu gelap, terduduk lah, tergelap-gelap dibayar Ustaz. Apa tu biarlah dia nyetet gini. Ya Allah, waya-waya nyetet lampu dari mana tangan kau tu. Ini kan jadi inisiatif namanya. Datanglah duluan, magip tadi tu. Mamang tadi mengali sibuk, mau ke siang lain mentang jaga geser ini, lampu belum tercetek. Dia tadi tersedai lah di tiang tadi, ditahan kan tergelap-gelap. Dah kata inisiatif. Nah ini sahabat Nabi Tamim bin Aus, beliau itu punya inisiatif bawa lampu tiap hari. Dijenguk Nabi Muhammad cari terang lampu ini siapa yang awak? Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Uji Rasulullah, siapa yang awak lampu ni? Uji sahabat, Tamim ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mendoakan Tamim, nawarta masjidana, kau terangi masjid kami, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hidup kau di dunia di akhirat diterangkan oleh Allah Subhanahu, didoakan oleh Nabi. Doa yang kalau mengangkatkan kedua tangan, ini doa tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh, kalau andai kata aku masih punya anak gadis sikit lagi, tapi Nabi berarti lagi anak. Nabi habis sudah nak ketino, Sayyidah Fatimah nak pengantin dengan Sayyidina Ali. Berarti lagi, itu tuh ekspresi Nabi, menunjukkan Nabi itu bangga. Maka sahabat itu ketika dengar Nabi ngomong itu tegak dia. Dia ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kau dah kata anak tino, anakku banyak betino jadi dia. Kawin kau dengan anakku. Ngapo? Kalau dia kebayang sosok baginda Nabi SAW baik, keinginan untuk mengawinkan anaknya kepada Tamim, berarti Tamim ini ada keistimewaan di mata baginda Nabi SAW. Ngapo? Kalau punya inisiatif yang luar biasa. Jadi pacar kalau Tamim dulu sekarang masjid-masjid langgar-langgar nggak punya listrik kalau nggak usah lampu lagi. Mana caranya biar dapat doa dari Nabi tadi? Bayangin sekali rekening listrik apa namanya, sudut listrik di masjid-masjid yang makmur, yang majelis banyak, yang penuh dengan ibadah, membaca Quran, sembahyang segala macam. Itu listriknya diambil, dibayanginnya. Nah itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang pelik kalau sudah dengan masalah duit. Benar. Ujian dikatakan dalam satu ungkapan ulama, wa fi qabdi yadi tifli indal wiladati dalilun alal hirsi bil hayy. Seorang bayi ketika dilahirkan itu tangannya ini loh Pak. Tanya ibu-ibu yang lahirkan, tanya ibu. Bini kamu tanya bini wong. Bini wong. Tangan aku ini artinya. Di sini apa ini artinya? Cak malah kan? Bukan. Maksud butuh apa ini lah? Misalnya saya naik, kak pengen ngadol dengan BBH nih, ngadol dengan ini, walah proposal. Coba, Bib, kita antar ke sana mana? Pak Haji itu. Sudahlah, jangan ngehan. Pak Haji itu ya. Apa ini? Kan?
itu lewat, terkeliap langsung. Wah, anak kecepatnya tidur. Menunjukkan dia itu tidak galak masuk ke celengan itu nah. Pelit dia dengan masalah akhirat. Waya 2000, waya 5.000, tidak termasuk di celengan itu. Banyaknya pikiran dia. Dia nak beli ini, beli itu. Ya wah 2.000 ya masuk jadilah. Ngapu berat dia kita. Susah. Giliran untuk yang akhirat berat kalau. Giliran untuk masalah dunia